I will. Semua orang menatap gadis itu. Sebelumnya maaf kalau kehadiran saya malah jadi mencuri show Ratu Sari kita malam ini, ucap Ara dengan anggunnya. Saya hanya ingin mengucapkan selamat kepada sahabat baik saya, atau lebih tepatnya mantan sahabat baik saya yang tega menusuk saya dari belakang dan berkhianat dengan Bobby, pria yang sangat saya cintai, ucap Ara. Para tamu terbelalak. Yanti dan Bobby benar-benar kesal mendengar kata-kata Ara. Apalagi Yanti bisa-bisa dicap sebagai pelakor walaupun memang sepatutnya dia mendapatkan julukan itu. Jujur saja, Bobby, aku tidak setuju kau menikah dengan Yanti, ucap Ara yang malah mempanas-panasi situasi. Dia benar-benar ahli mencuri pertunjukan malam ini dan berhasil membuat Joel semakin uring-uringan saat mendengar kalau Ara mencintai Bobby. Bahkan tak setuju jika Bobby menikah dengan Yanti. Orang tua kedua mempelai benar-benar kesal. Jika orang tua Yanti kesal karena Ara mengacaukan pernikahan putri mereka, maka orang tua Bobby justru kesal pada Bobby yang melepaskan mutiara secantik Ara dan malah memilih benalu seperti Yanti yang kecantikannya bahkan tidak sebanding dengan Ara. Cak, kenapa Bobby bodoh dalam memilih pasangan? Dia meninggalkan emas murni demi kuningan tak berharga itu. Jika dilihat dari cara bicara, attitude, dan paras, gadis itu jauh lebih dibandingkan dengan Yanti, gerutu ibu dari mempelai pria. Kau benar, Cak, dia bodoh sekali dalam memilih perempuan. Tambah ayah Bobby yang bisa dengan jelas didengar oleh Yanti dan keluarganya. Ara, apa yang kau lakukan? Kenapa kau seperti ini? Bukannya kau yang mengkhianati Bobby, kenapa kau malah memutarbalikkan fakta? Seolah aku yang salah, teriak Yanti marah. Hah? Para tamu kembali menatap Ara. Gadis itu cuek saja, siapa bilang? Ucap Ara sambil menekan sebuah tombol yang dia pegang hingga sebuah layar otomatis muncul di dinding aula itu. Lampu dimatikan dan tampaklah sebuah video berisi rekaman pembicaraan Yanti dan Bobby. Bob, aku menyukaimu sejak lama. Apa yang kau lihat dari Ara? Dia hanya seorang gadis miskin pembawa masalah. Kenapa kau begitu mencintainya? Ucap Yanti. Mereka sedang duduk di teras kafe. Video dihentikan. Lihat kan, siapa yang terlebih dahulu mengkhianatiku? Ucap Ara dengan senyum tipis di wajahnya. Dari mana dia mendapat video itu? Yanti mulai panik, begitu juga dengan Bobby. Jujur saja, saat itu aku begitu mencintai Bobby, tapi dia malah memilihmu karena kau merayunya. Dasar pelakor, ketus Ara. Semua orang kini menatap Yanti. Wanita itu benar-benar tak habis pikir dengan apa yang dilakukan oleh Ara. Bobby, aku masih mencintaimu. Apa kau mau meninggalkan Yanti demi diriku? Lampu dinyalakan. Ara mendekati Yanti dan Bobby. Bobby terbelalak mendengar perkataan Ara, begitu juga dengan Yanti dan seluruh tamu undangan di sana. Apalagi Joel, dadanya benar-benar sesak saat ini. Pria itu mengepalkan kedua tangannya, hancur sudah harapannya pada Ara. Aku keluar, ucap Joel. Dia bangkit berdiri namun David menariknya untuk duduk kembali. Jangan pergi kemana-mana sebelum semuanya selesai, ucap David dengan tegas. Aku sudah diam, tenang dan dengarkan, ucap Otno lagi. Joel pasrah, dia akan mendengarkan meski hatinya sakit. Ara melanjutkan perannya, dia mendekati Bobby. Bagaimana, apa kau mau? Aku bukan Ara yang dulu lagi, Bob. Kau tidak lihat aku ingin bersamamu? Ucap Ara sambil menepis tangan Yanti dari lengan Bobby. Semua orang dibuat terdiam dengan apa yang dilakukan oleh Ara. Tak ada yang menyangka kalau gadis itu akan seberani itu. Bobby tergagap. Jujur saja melihat Ara yang sekarang membuat dirinya kembali jatuh cinta pada mantan pacarnya itu. Apa masih ada kesempatan? Kata-kata itu keluar dari mulut Bobby yang malah membuat Yanti dan keluarganya terbelalak kaget. Ara mengangguk. Bagaimana, kau mau kan? Tanya Ara dengan nada menggoda. Bobby menelan kasar salivannya, tak sekalipun dia melirik Yanti yang sudah menangis di sampingnya. Dia yang menggodaku, Ra. Dia membuat aku berpaling darimu. Aku akan meninggalkannya dan memilihmu, ucap Bobby yang dalam sekejap berhasil tunduk di bawah ketiak Ara. Dek, hancur sudah hati Yanti saat ini. Dia menangis histeris saat mendengar apa yang dikatakan pria
yang jelas-jelas sudah sah menjadi suaminya. Bobby, kenapa seperti ini? Kau sudah berjanji akan selalu bersamaku, bekik Yanti. Dia meraung-raung di atas lantai menatap suaminya yang memilih untuk meninggalkan dirinya. Maaf Yanti, tapi sejak dulu aku selalu mencintai Ara, ucap pria itu seraya ingin memeluk Ara. Namun Ara langsung menghindar. Eits, ngapain lu peluk-peluk kampret? Hah? Ara tertawa terbahak-bahak menatap mereka, begitu juga dengan Diandra, David, Otnel, dan semua anak buah yang mengetahui rencana Ara kecuali Joel. Para tamu tampak benar-benar kebingungan dengan situasi saat ini. Yanti, Bobby, dan keluarga mereka masing-masing tampak heran dengan apa yang terjadi. Ternyata 30% tamu undangan di sana adalah gabungan anak buah David, keluarga Park, dan anak buah Pasco yang belum diketahui oleh Joel. Plak, sebuah tamparan keras mendarat di wajah Bobby dan Book. Ara menendang tulang kering pria itu menggunakan heelsnya. Kau pikir aku mau memungut sampah yang sudah kubuang, ha? Bajingan kau, umpat Ara. Ci, kau lihat kan sekarang Yanti bagaimana sebenarnya sifat suamimu ini. Dia dengan mudahnya berpaling pada diriku seperti saat dia berpaling pada dirimu, ucap Ara sambil menatap mereka berdua dengan tajam. Ara tampak turun dari panggung shownya. Berkat kalian aku bisa bangkit dari semua keterpurukan dan jerat bully. Aku berterima kasih karena sudah selingkuh di belakangku, ucap Ara sambil menunjuk foto-foto mesum keduanya yang tidak diketahui oleh orang-orang. Yanti dan Bobby terbelalak, mereka benar-benar panik saat Ara menunjukkan foto-foto tidak senonoh yang entah didapat dari mana. Terima kasih telah membuangku, akhirnya aku mendapatkan warnaku kembali, ucap Ara yang berhenti di tengah aula pernikahan sambil berdiri menatap seorang pria yang menunduk dengan wajah kacau. Berkat kalian aku menemukan belahan jiwaku, pria yang benar-benar aku cintai dan mencintaiku dengan tulus, orang yang membuatku kembali bangkit sebagai Ara yang percaya diri, ucapnya dengan mata berkaca-kaca sambil menatap Joel yang belum paham dengan apa tujuan Ara. Dia masih bergelut dengan pikirannya. Joel, aku mencintaimu, maukah kau menikah denganku? Ucap Ara yang sontak membuat Joel terbelalak saat mendengar apa yang diucapkan oleh gadis yang dicintainya itu. Otnel, David, dan Ra terkikik geli melihat wajah kaget Joel saat namanya disebutkan. Ah, apa maksudnya ini? Ucap Joel sambil menatap sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba taburan bunga jatuh dari atas alunan musik dan indah dimainkan oleh si kembar Kristan dan Kristo yang ikut membantu mereka. Ara berjalan pelan mendekati pria yang menjadi kekasihnya. Joel, panggil Ara dengan sangat lembut. Joel membalas tatapan Ara, jantungnya berdegup dengan sangat kencang. Dia tak menyangka akan ada kejadian seperti ini. Ra, ucapnya heran. Joel, terima kasih karena selalu ada dan selalu setia di sampingku. Terima kasih karena telah menyelamatkan nyawaku waktu itu. Jujur saja aku sudah jatuh cinta padamu sejak awal kita bertemu. Hanya saja saat itu aku berpikir kalau itu cuma rasa kagum biasa, ucap Ara sambil menggenggam tangan Joel. Aku benar-benar mencintaimu dari lubuk hatiku yang paling dalam, ucapnya sambil mengeluarkan sebuah kotak berisi kalung dan cincin. Maka kau menjadi pemimpinku di kala kegelapan, temanku menjalani sisa hidup ini, dan temanku sampai kita menua. Maka kau menikah denganku? Tanya Ara dengan sungguh-sungguh. Joel diam terpaku, mata kedua insan itu mengeluarkan cairan bening yang membasahi pipi mereka. Tak ayal si mama gorila yang menjadi otak momen romantis ini juga malah ikut terisak sambil memeluk suaminya. Dia yang buat acara, dia yang nangis, ejek Otnel. Cak, jomblo diam saja, putus Diandra. Kembali ke Joel dan Ara, mereka berdua saling menatap. Joel tampak diam, dia mengusap tangan Ara yang menggenggam tangannya sambil menangus haru. Ini salah, ucap Joel yang membuat semua orang merasa bingung. Joel mengambil kotak kecil itu, dia melepas genggaman tangan Ara. Gadis itu benar-benar gemetar sekarang, apakah Joel hendak menolaknya? Harusnya begini sayang, ucap Joel yang malah berlutut di depan Ara dengan kotak itu diarahkan pada Ara, membuat semua orang terkejut apalagi Ara. Dia sampai shock melihat apa yang dilakukan oleh Joel. Aku jatuh cinta pada gadis yang kuat, gadis yang tepat dan hebat. Terima kasih telah membalas perasaanku. Aku ingin kamu jadi satu-satunya wanita dalam hidupku, ucap Joel sambil menangis. Rena, Alicia, will you marry me? Tanya Joel. Ara menangis, seketika itu dia menganggukkan kepalanya dan berkata, I will. Joel menangis, dia langsung berdiri dan memeluk Ara dengan erat. Terima kasih sayang, aku mencintaimu, ucap Joel. Aku juga mencintaimu, balas Ara. Semua orang di sana terharu melihat acara yang benar-benar romantis itu. Prok, prok, prok. Suara tepuk tangan meriah terdengar di seluruh aula itu.
Semua bahagia kecuali keluarga baru Yanti dan Bobby yang sudah di ujung keretakan padahal belum sehari mereka menikah.